Controlling spirit is found in all aspects, from elite circles to individuals, governments, company, community, and etc. Initially, it was demon through half-breed that control a person and attracting many people so that it became a group that could control all aspects. People who are possessed by demon want to control other people with certain goals. To control you become a slave. To control your emotions, hypnosis games, so that you become submissive and not free. I had a friend at the time I accompanied her go to a shaman, and when we arrived, I saw these shamans carrying out several of rituals because there were many patients. I saw these shamans taking a lot of people's blood using a syringe. My friend took the knowledge of mantras from this shaman. I saw that my friend's bag was filled with Arabic writing. Then a needle with a feather at the whole body was pricked so that it released drops of blood and etc. After that, we went home and one car. Suddenly my friend was manifest that she was holding her whole body, and she want, I'm sorry to talk about this, to be aroused and using heretic styles. And I just watched how the shamans control my friend. And these shamans had several who worked with him. And at the time, the shamans fed the people that worked for him with the spirit of desires, like fulfilling the workers with lust for desires through my friend. So the devil will always uses trick to defeat us. The old snake is very experienced and understands a lot about the human life. Therefore, we need the Spirit of God, namely the Spirit of truth, which controls and guides us always, so it's not easy to be hypnotized. You need God's Spirit to be able to survive various kinds of problems and trials. In 2 Corinthians 3, chapter 70, now the Lord is that Spirit, and where is the Spirit of the Lord is, there is liberty. Don't let God's Spirit, namely the Holy Spirit, live your life. Continue, build intimacy with God. Live in the presence of God so that you know what is right and what is not right. Remember this, God will never leave you, and then God will never forsake you. God bless you. Have a nice day. Roh pengontrol terdapat dalam segala aspek, dari kalangan elit, individu, pemerintahan, keluarga, bahkan suatu komunitas, dan sebagainya. Awal mulanya iblis menguasai seseorang dan dia mau menarik banyak orang sehingga menjadi suatu kelompok untuk mengontrol segala aspek. Nah, orang yang dikuasai kuasa kegelapan tentunya memiliki tujuan untuk mengendalikan orang ya, menjadi budak, untuk mengontrol, bahkan bisa mengontrol emosi. Ini permainan hipnosis sehingga orang-orang itu menjadi penurut dan tidak bebas. Saya ingat dulu saya mempunyai seorang teman dan saya menemani dia pergi ke dukun, dan waktu itu
saya melihat dukun ini banyak banget pasiennya ya, dan banyak gitu yang datang sama dia, udah kayak apa gitu, orang-orang ngantri dan diambilin pakai alat suntik ya, insulin, diambilin darahnya, jadi kayak ambil darah next, ambil darah, kayak mungkin dia jual jiwanya kali ya, untuk ya mungkin kekayaan atau apapun. Dan saya juga melihat teman saya, dia mengambil mantra, ditulisin ayat apa, tulisan Arab ya di belakangnya, dan ditusuk-tusuk jarum yang ada bulunya sehingga mengeluarkan darah gitu. Dan setelah itu kami selesai dan kami pulang, dan kami satu mobil. Dan setelah itu saya melihat teman saya, tiba-tiba dia tuh kayak terangsang, maaf, dan pakai gaya-gaya hirotik kayak begitu, dan dia dia pokoknya di mobil itu pokoknya penuh birahi, penuh nafsu kayak gitu, dan saya liatin aja. Dan menurut pemahaman saya, jadi kuasa kegelapan yang ada pada teman saya ini, dia sampai birahi kayak begitu. Jadi dia memberi makan, dukunnya ini memberi makan kepada orang-orang yang bekerja kepada dukun ini, karena dukun ini banyak orang yang bekerja sama dia. Jadi dia memberi makan dengan hawa nafsu. Jadi dia seperti keinginan untuk seks, desire untuk keinginan seks itu terpenuhi melalui teman saya ini gitu. Jadi jadi roh ini sangat luas gitu loh. Roh ini bisa mengendalikan satu orang, yaitu seperti teman saya ini menurut pemahaman saya, dan dia bisa memenuhi beberapa spirit, roh jahat maksudnya, dari dukun ini gitu, dan memenuhi keinginan nafsu orang-orang yang bekerja sama dia. Jadi dia bisa merasakan gitu, merasakan bagaimana dia bisa walaupun jauh, teman saya ini dia bisa merasakan gitu loh, bagaimana dia bisa untuk berhubungan gitu, mau untuk berhubungan dengan teman saya ini gitu, melalui ya kuasa gelap, melalui roh gitu yang sudah diberikan kepada teman saya. Dan iblis selalu menggunakan tipu daya untuk mengalahkan kita, yaitu ular tua yang sangat berpengalaman. Maka dari itu kita memerlukan roh Tuhan, yaitu roh kebenaran yang selalu mengendalikan dan membimbing kita, sehingga kita tidak mudah untuk terhipnotis. Perlu Tuhan untuk bisa bertahan dari berbagai macam ujian dan cobaan. Dan saya akan bacakan di 2 Korintus 3 ayat 17. Sekarang Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kelepasan. Jangan biarkan roh Tuhan meninggalkan hidup kita. Teruslah membangun keintiman dengan Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan, agar kita mengetahui apa ini jalan yang benar atau jalan yang salah. Dan saudara-saudaraku, jangan menyerah, tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kita. God bless you.